Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah asyraful ubad waz zuhad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد. أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Al-Hajj 76. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man kana lahu si'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para tokoh masyarakat, para orang tua, para bapak, para sesepuh, bini sepuh, hadirin, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir secara rutin di dalam pengajian setiap hari Ahad, Minggu, subuh, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah pengajian kita senantiasa diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan tentang fikih al-udhiyah, yaitu tentang berkurban. Kurban adalah sebagaimana namanya, adalah sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah satu, min sya'airillah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami jadikan hewan sembelihan baik berupa kambing, unta, sapi, kebo dan sebagainya, itu dalam rangka min sya'airillah, sebagian daripada syiar agama Allah. Jadi tujuan utamanya adalah sekali lagi merupakan mensyiarkan agama Allah. Segala sesuatu yang melingkupi, memfasilitasi terjadinya berjalannya kurban, maka itulah merupakan syiar agama Allah. Kita menjual atau kita membeli, ketika membeli menawarnya maka disamakan dengan tasbih. Ketika membawanya kambing itu ke tempat atau sapi itu ke tempat pemotongan yang sudah disepakati bersama, misalnya di masjid atau di tempat-tempat tertentu, itu kita jalannya setiap langkah dirontokkan dosa kita. Setiap langkah, kalau misalnya beberapa langkah ya tinggal dihitung saja. Bahkan setiap rambut, setiap bulu yang ada di hewan kurban itu kita dirontokkan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya.
Kalau kita hitung ya sangat banyak gitu bulu-bulunya. Ini merupakan min sya'airillah. Kita membantunya, memfasilitasinya ketika kurban. Misalnya kita mengurusinya sama dengan kita merupakan berbicara muzakarah tentang keilmuan, tentang syiar agama Allah. Kita menyediakan pisaunya, kita memfasilitasi segala sesuatunya. Yang sekarang itu awal dari kewajiban atau dianjurkannya kurban itu adalah yang memotongnya atau yang berkurban, dia yang memotongnya, dia yang menyiangi, membereskan, membersihkan, dan dia yang mendistribusikan. Asal hukum seperti itu. Namun kemudian kita berkembang di tengah-tengah masyarakat, kambing dikumpulkan, sapi dikumpulkan, hewan kurban dikumpulkan, lalu dipotong bersama-sama. Ada kepanitiaannya dan sebagainya. Nah itu fikih kita sudah berkembang, tidak seperti dulu. Sekali lagi, kewajiban atau dianjurkannya pada zaman dulu tentang kurban itu sebenarnya semuanya tanggung jawab orang yang berkurban. Tapi sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya di kita, di tradisi-tradisi masyarakat di setiap kota, setiap provinsi juga mungkin seperti kita, ada kepanitiaannya yang mengurusinya dan sebagainya. Ketika seperti itu bagaimana persoalan pembiayaan, persoalan segala sesuatu fasilitas yang mesti disediakan, karena ini berkaitan dengan syiar agama Allah. Maka orang-orang yang menyumbang tenaga, pikiran, bahkan dana untuk kemudian kurban itu bisa dilaksanakan merupakan syiar agama Allah, merupakan termasuk orang-orang yang mensyiarkan agama Allah, bahkan termasuk jihad fi sabilillah. Maka dari itu niatkanlah ketika kita tidak bisa berkurban misalnya, tapi kita membantu memfasilitasi sehingga kurban itu bisa dilaksanakan, maka kita termasuk mensyiarkan agama Allah. Jadi niatlah sekali lagi. Maka sebaiknya lah orang-orang yang berkurban juga jadi panitia kurban, supaya dia termasuk orang yang bertanggung jawab. Dia kurban, dia yang memotong, dia yang menguliti, dia yang menyiangi, membersihkan, lalu membagikannya. Jadi dia terlibat langsung. Sekali lagi, pada awalnya kurban itu adalah diurus oleh orang yang berkurban sendiri. Nah sekarang kan sekali lagi perkembangannya menjadi meluas. Ada kepanitiaannya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada yang mengurusi bagian kebersihan, ada yang mengurusi bagian perlengkapan alat pemotongan dan sebagainya. Nah ini semua merupakan satu fasilitas yang perlu di dalam. Jadi kurban kan tidak hanya hewan diberikan ke masjid kemudian tidak ada apa-apanya. Nah ini hal yang tradisi yang kurang baik gitu maksudnya. Jadi menyerahkan begitu saja. Bahkan dalam satu maqalah dalam Irsyadul Ibad dikatakan bahwa sebaik-baik orang yang berkurban itu minimal sekali dia menyaksikan hewan yang dipotongnya atau hewan kurban yang sedang dipotong. Jadi mengikuti membaca takbir gitu maksudnya. Apalagi dia yang motong itu lebih baik gitu maksudnya. Kita kurban, kita sendiri yang motong, itu lebih baik gitu maksudnya. Gitu. Daripada diserahkan kepada yang lain. Tapi kan itu semua mungkin karena kita tidak terbiasa motong, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka diserahkan kepada kepanitiaan kurban. Kan begitu. Nah, itu sudah bagus. Jadi tapi fikihnya bergeser, berkembang menjadi meluas, harus ada fasilitas, harus ada perlengkapan yang perlu dilengkapi di dalam kurban. Maka kita perlu juga kan gitu. Al aslu baqa'u makana ala makana. Yang asal itu memang tadi yang pertama,
tetapnya sesuatu atas sesuatu, tapi kemudian berkembang kemudian untuk mempermudah fasilitas itu ada, untuk mempermudah kurban itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan katakanlah bahasa kita dengan syar'i, sesuai dengan syariat Islam, maka dibentuklah sebuah panitia. Panitia itu nanti yang menyediakan, memfasilitasi, menjembatani segala sesuatu yang mungkin diperlukan sehingga kurban itu bisa dilaksanakan. Dan itu semua merupakan min sya'airillah. Kalimat Al-Quran yang diberikan adalah sya'airillah. Jadi beberapa syiar agama Allah. Jadi pakai kata jamak, kata yang memiliki makna plural kan begitu. Artinya orang yang sekali lagi orang yang memfasilitasi segala sesuatu, yang menyediakan walaupun cuma megang kakinya, walaupun dia cuma menyediakan pisaunya, walaupun dia cuma menyediakan tambangnya, walaupun dia cuma menyediakan airnya untuk membersihkannya, menyediakan sabunnya dan sebagainya, itu merupakan sya'airillah. Maka sekali lagi niatkanlah ketika ada acara-acara kurban, acara-acara tertentu, itu niatkanlah untuk sya'airillah, untuk mensiarkan agama Allah. Jadi tidak terjadi keributan, kan gitu maksudnya. Tujuan awalnya sekali lagi adalah mensiarkan agama Allah. Jangan sampai kemudian ada bahasa bahwa ketika setelah berkurban dilaksanakan, kok jadi saya nggak dapat apa-apa ini panitia. Nah ini jangan sampai ucapan itu terungkap, karena tujuan awalnya adalah syiar agama Allah, begitu. Jadi ikhlaskanlah, dan insya Allah merupakan amal, gitu maksudnya. Jadi amaliyahnya tidak hanya orang yang berkurbannya saja. Sekali lagi orang-orang yang melengkapi fasilitas, menyediakan fasilitas sehingga kurban itu bisa dilaksanakan, itu merupakan sya'airillah, syiar agama Allah. Bahkan tidak hanya itu, setelah kurban dilaksanakan, pembersihan tempat, penyucian karpet, kan gitu maksudnya, membersihkan, menservis alat pemotongan, misalnya pakai apa tuh, circle ya biasanya. Sekarang sudah pakai circle gitu, karena untuk motong tulang yang begitu kuat dari sapi kan nggak bisa pakai. Kalau dulu masih tradisional pakai golok, sekarang pakai circle gitu. Circle yang biasa motong kayu, motong besi itu, ya gerinda ya. Nah itu artinya itu semua sekali lagi, dan pembersihan atau menservis, penjagaan, pemeliharaan alat-alat dari ke tahun ke tahun yang kita pelihara. Sekali lagi kita termasuk orang yang merutinkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah itu. Jadi istilahnya walaupun kita ini syiar agama Allah ini cuma setahun sekali yang namanya kurban itu, tapi pada hakikatnya menjadi tiap hari, kan gitu maksudnya, tiap saat. Kenapa? Karena kita sudah diniatkan, ini circle alat pemotongan ini kita sediakan untuk apa? Untuk kurban tahun depan misalnya. Dari dana yang terkumpul bisa membeli alat misalnya. Dari dana yang terkumpul salah satunya adalah boleh menjual kulit, gitu maksudnya. Kulit tidak dibagikan tapi dijual, karena apabila dibagikan juga mereka tidak pandai memasaknya atau mengurusnya atau mensamaknya gitu. Dalam bahasa fikihnya dabhun, ad-dabhu, ya harus pandai-pandailah. Kita pandai sebagai panitia mencari orang yang berhak, yang benar-benar membutuhkan juga, gitu maksudnya. Apabila kita posisinya bukan panitia atau orang yang memang mendapat bagian, kan gitu maksudnya, ya kita juga nggak usah berpikir yang macam-macam. Kita tidak protes saja, ini menunjukkan kita menghidupkan agama Allah. Ini mungkin menurut pandangan panitia kita berhak, kan gitu maksudnya.
persoalan kemudian secara real kita bukan termasuk yang tidak berhak, ya kita tinggal berikan aja kepada yang lain. Toh hewan kurban ini boleh juga sebagai hadiah, kan gitu maksudnya. Begitu kira-kira. Lalu boleh nggak kita saking banyaknya terus dagingnya dimasukin kulkas? Ya nggak apa-apa. Justru yang bagus tuh begitu. Iya, iya, iya. Kan dikonsumsi sendiri. Tapi karena kita nggak bisa merawatnya, nggak bisa menjaganya, khawatir terjadi ya kayak tadi kan kalau misalnya yang namanya daging itu kan begitu, dibiarkan begitu saja, lama-lama menjadi busuk, banyak kuman dan sebagainya. Kita tidak sanggup menjaganya, udah cepat berikan kepada yang lain, kan begitu. Kalau kita punya saudara yang butuh kan telepon suruh datang kan gitu, atau kita antar sendiri. Nah itu sekali lagi jangan membuat kemubaziran di tengah-tengah kehidupan. Kadang kita sudah banyak banget disimpan sampai nggak dimakan-makan gitu, buat apaan gitu maksudnya? Katanya buat jimat katanya. Nah itu boleh nggak gitu maksudnya kayak model apa namanya? Tanduk gitu buat hiasan boleh gitu maksudnya boleh, kecuali sekali lagi apa namanya kita korban yang dinadari, maka nggak boleh Pak, bulunya tanduknya nggak boleh dimanfaatkan, tidak boleh sama sekali, memang mutlak apabila kurbannya kurban nazar. Kalau korbannya korban sunnah ya boleh. Kita minta tanduknya buat hiasan, kan ada yang suka begitu. Ada lagi tuh yang ikatannya apa tuh? Lung ya? Lung namanya? Apa? Keluh. Nah ini yang sapi tuh, ya pas dipotong, syaratnya jangan jatuh ke tanah. Jangan jatuh ke tanah. Itu menurut ilmu hikmah katanya untuk para pemimpin supaya nundukin rakyat. Jangan sampai itu, iya jimat itu. Syaratnya emang hewan kurban, kalau bukan hewan kurban nggak boleh gitu. Kalau hewan yang biasa nggak bisa, maksudnya yang 9 biasa yang dijual gitu nggak bisa. Itu, oh ada ilmu kayak begituan. Terus ada lagi kambingnya apa tuh? Kejawen. Bukan kambing yang apa namanya? Ya domba yang ini. Yang apa namanya, yang matanya kan itu 2 tuh. Nah itu kadang simetris, ininya hitam kan ya, ininya hitam, ininya putih semua kan. Nah itu beda itu yang kayak begitu. Kejawen. Nah ya itu ilmu kejawen. Ya itu. Jadi memang hal yang seperti itu memang ada di tengah-tengah masyarakat, begitu. Real tapi apabila misalnya memang itu diyakini sebagai sebuah kebenaran yang memang kita tidak boleh kan gitu maksudnya. Ya jadikan sebagai sebuah media pendidikan dalam pengertian tertentu gitu maksudnya. Begitu. Sehingga jadi masalah kadang di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi tentang kurban, sekali lagi tujuan utamanya adalah min sya'airillah, untuk syiar agama Allah. Itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ini beda masyarakat kita ini kan kalau hari raya kurban itu kan ada panitia biasanya memasaknya itu kan dari kurban tersebut Pak. Nah itu yang saya maksud itu kita perlu izin sama pengorbannya atau tidak? Kalau apa? Kalau Masak. memasak itu. Oh iya. Konsumsi pada saat itu. Ya idealnya sih memang harus izin sama yang berkurban. Tapi kalau misalnya itu menjadi kesepakatan panitia, kesepakatan bersama, tidak apa-apa, tidak masalah. Kesepakatan bersama tuh ya tadi kesepakatan antara. Makanya kan saya katakan tadi yang idealnya adalah yang kurban menjadi panitia kurban, aman udah gitu maksudnya, gitu kan?
Nah iya, karena dia ikut makan juga kan begitu. Gitu. Bahkan disunahkan tadi kan begitu. Jadi yang berkurban itu idealnya menjadi panitia kurban. Ya minimal menyaksikan ketika dipotong kan dalam syariat begitu, dalam hukum fikih seperti itu. Jadi misalnya minimal sekali pas dipotong tuh dia ngeliat begitu. Nah itu. Jadi artinya udah kita ikhlasin saja. Kalaupun misalnya panitia tidak ngomong, nggak apa-apa. Itu maksudnya begitu. Karena sudah menjadi kesepakatan jamaah dan warga gitu. Maka sekali lagi di awal kesepakatannya seperti apa kan begitu nanti gitu. Itu Pak. Ya wajar lah gitu maksudnya begitu. Dan sekarang kan saya dengar 1 ekor dibiayai 100.000 misalnya. Kalau misalnya sapi berarti 700.000, boleh nggak? Itu pernah dicontohkan oleh Nabi sendiri gitu. Nabi suatu hari memerintahkan Ali untuk membawa kambingnya, kibsyaini 2 kambing gibas kan gitu maksudnya, untuk di daerah Yaman gitu. Itu daerah Yaman miskin dan membutuhkan gitu maksudnya. Nah ila ahlil Yaman, pada penduduk Yaman. Terus Nabi ketika sahabat Ali mau berangkat ngasih upah gitu maksudnya beberapa dirham kepada sahabat Ali. Ali menolak kan gitu maksudnya. Ini upahmu dan ini sesuatu yang memang perlu untuk diberikan karena engkau sudah membantu gitu maksudnya, membantu kurban ini bisa dilaksanakan. Nah ini kejadian ini bisa dimaknai beberapa. Pertama, bahwa siogiannya orang yang berkurban yang tidak motong langsung, tidak membagikan langsung untuk memberikan upah kepada orang yang memotongnya. Pertama itu gitu. Lalu kemudian bagaimana apabila orang itu tidak memberi, dia cuma bisa ngasih hewan kurbannya doang gitu maksudnya ke panitia. Bagaimana mensikapinya? Terima saja kambingnya gitu maksudnya. Terima saja hewan kurbannya. Mungkin dia lupa, mungkin juga dia tidak mau, nggak apa-apa, udah biarin, nggak usah diomongin gitu maksudnya. Begitu. Karena ini sifatnya sunnah juga, tidak harus, artinya ya hukum adat yang berlaku gitu maksudnya. Karena saya tidak memotong langsung kata Nabi, saya memerintahkan kepadamu, jadi saya minta tolong ibaratnya begitu. Ini upah untukmu gitu maksudnya. Begitu bahasa ininya, bahasa lebih jelasnya. Kemudian makna yang berikutnya adalah orang yang sahabat Ali kan nolak. Nih dan Nabi membiarkannya gitu maksudnya, membiarkan penolakan itu gitu maksudnya. Artinya sahabat Ali terima upahnya dan beliau berikan kepada orang-orang yang membantu kurban itu dipotong, dibagikan dan sebagainya. Nah itu, ini menunjukkan bahwa sahabat Ali mengajarkan kepada kita, ya kita ikhlas ketika ikut serta di dalam kepanitiaan, gitu maksudnya, gitu. Artinya juga apabila kita jadi panitia tidak dibayar, nah ini kita disuruh motong tidak dibayar, ya sudah nggak apa-apa. Karena sahabat Ali juga mencontohkan seperti itu. Bahkan duit yang diberikan dari Nabi itu beliau sedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membantu kurban itu bisa dibagikan. Nah ini, jadi istilahnya berarti sekali lagi ini memang benar-benar syiar agama Allah. Di satu sisi kita juga ya harus ngerti bahwa ini perlu dipotong, ya kita kan kalau misalnya mau kurban harus potong sendiri kan mungkin repot ya, harus beli pisaunya. Coba bayangkan, pisau harus dibeli kan begitu, tambang juga harus disediain. Apalagi yang kurban sapi kan repot, direjang-rejang, kan repot luar biasa begitu. Ya, termasuk apabila kita misalnya ada rezeki panitia misalnya nih dikumpulkan dari sekian tahun misalnya beli alat. Sekarang kan ada alat tuh. Alat apa tuh kayak
kayak gerobak begitu, sapinya dimasukin situ, dipotong di situ, seret gitu maksudnya. Dipotong seperti biasa, tapi dia dimasukin kotak besi itu. Jadi ini kepotong ya udah enak aman. Jadi kalau sanggup seperti itu ya enak kan gitu maksudnya, gitu. Karena sama saja. Kecuali memang ya kejadiannya atasnya memang Kiai Abdul Halim dengan Kiai Baidowi itu di Cirebon di kampung saya. Itu beliau suatu hari ada kebo dipotong di masjid tuh. Terus lari dia kabur gitu maksudnya. Kebonya yang lari bukan orangnya. Kebonya lari. Itu belum dipotong. Ngamuk dia. Seringkali kan ada sapi ngamuk gitu bahasanya. Nah itu ya belum mungkin pakai ilmu ya memang benar itu. Situ si kebo itu ketika beliau datang itu 2 orang itu datang itu tunduk aja dia duduk dan dia mau dipotong, udah dipotong mau berdua aja gitu maksudnya. Ini luar biasa. Ini perlu nih ilmunya kayak begitu tuh. Tidak pakai kekerasan gitu maksudnya. Jadi nundukin hewan. Iya, itu penting jelas itu. Tapi udah nggak ada orangnya. Ada masalah hewan itu Ustaz yang terlepas yang lain tadi. Ya. Kemudian kita minta bantuan sama pihak kepolisian. Oh. Karena bisa ditangkap, ditembak dan mati itu bagaimana Ustaz? Apakah sudah termasuk? Belum dipotong gitu. Iya. Ditembak dan dia sudah tidak bisa ditangkap lagi dia. Jadi itu kan termasuk kemudorotan ya. Jadi hal yang mudarat. Ad-darurat tubihul mahzurat, sesuatu yang darurat bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, tadi awalnya ya mungkin menurut saya tidak langsung dimatikan Pak, jadi dilumpuhkan saja. Dilumpuhkan biasanya begitu langkahnya. Dilumpuhkan supaya dia lemah sehingga tidak bergerak. Nah pada posisi itu langsung disembelih, itu boleh. Karena ada tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan kehidupan. Kalau dibiarkan bisa membunuh orang, begitu maksudnya. Nah, caranya tadi dilumpuhkan, gitu. Dilumpuhkan, lalu kemudian dipotong segera, boleh, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau misalnya pas mau nembak kakinya kena kepalanya, sehingga dia langsung terkapar, gitu maksudnya. Jauh banget, tapi bisa jadi kan? Nah, ya itu. Maka ada qaul yang menyatakan boleh Pak. Kayak model kita nih nembak burung gitu. Jadi qaulnya tadi kita nembak burung pakai baca bismillah. Nembak burung kalau dulu pakai ketepal gitu. Ketepel kan gitu tidak. Cuma benturan saja kan begitu. Kalau langsung mati Pak. Kalau cuma kadang bisa langsung mati ya. Makanya harus diniatin. Kalau jauh-jauh kita pernah kejadian kalau musim dari lempar tangan ininya kita salah. Tapi balik katanya. Iya betul. Jadi istilahnya tadi Pak, boleh kalau seperti itu dalam kondisi seperti itu dengan baca basmalah dia pas nembak gitu. Jadi nembak baca basmalah. Nah, nyumbangkan dia lihat kayaknya udah jelek, ada bolong, dikasihkan ke orang. Orangnya ngasih orang lagi, ngasih lagi, balik ke dia lagi. Awalnya jalan bukan? Artinya walaupun dikasihkan kepada dia beramal nih, orangnya beramal lagi di sini, dia beramal lagi di sini, balik lagi ke dia. Artinya masing-masing itu sudah kebagian. Setelah dua, dia akan lebih bagus kalau dikasih dikembalikan lagi. Berarti kan dia punya dia tuh dikasihkan lagi. Orang sama 5 orang 6 orang sudah berjalan semua. Nah iya betul. Iya. Jadi memang seperti itu. Makanya kan istilahnya ya kalau bisa mah
memang benar sih bahwa dikatakan bahwa di sini juga memang jelas ya orang kaya juga boleh menerima tuh, boleh, masalahnya gitu. Iya begitu. Jadi istilahnya ya tergantung daripada memang kondisi yang terjadinya gitu di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu ya marilah apabila kita misalnya menerima hewan kurban, ya kita nggak usah macam-macam. Apabila memang itu mau kita makan ya kita makan. Kalau misalnya kita mau berikan kepada yang lain, ya udah berikan kepada yang lain segera gitu maksudnya. Gitu. Jangan sampai misalnya kita dapatnya sekarang diberikannya besok sama orangnya. Ini kan jadi masalah. Sementara dia tidak masukin kulkas, di freezer tidak dimasukin. Wah repot ini. Udah bau, udah ulatan itu bisa jadi kan gitu. Ya itu makanya kemudian kebuang kan gitu maksudnya jadinya. Maka dari itu ya hal yang kayak gini memang sebenarnya sekali lagi kenapa sampai dalam tingkat itu Al-Quran menentukan wa at'imul qani'a wal mu'tar, membagikan makanan berupa hewan kurban tadi kepada orang yang berkecukupan dan juga kepada orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa memang jangan terjadi pembuangan atau pemubadiran hewan kurban gitu pada saat itu. Makanya perlu gitu. Kayak tadi misalnya ya timbang dibuat masak-masak oleh panitia kan gitu maksudnya. Begitu. Enggak apa-apa gitu maksudnya. Kadang kita memang bener sih di tengah-tengah masyarakat kan terjadi seperti itu. Kadang ya komentar, aduh masa ini dibuat makan enggak apa-apa, emang enggak boleh katanya gitu. Nah itu. Maka dari itu sekali lagi idealnya saya katakan yang berkurban jadi panitia kurban supaya aman, supaya jelas dia sama dengan ngurusi sendiri, dia mengurusi tentang kurban itu gitu. Demikian mungkin. Ya silakan. Masalah pemotongan dengan kurban. Saya pernah mendengar itu setelah dipotong itu biasanya masih agak kejut-kejut. Nah itu kalau langsung kita naikkan terus dikulitin kemudian baru mati, benar-benar mati itu nggak ada jejak, itu berarti jadi bangkai, jadi berubah. Jadi matinya itu bukan karena disembelih tapi karena langsung dikulitin baru mati dia. Gimana? Jadi gini sebenarnya kalau dalam ilmu fikih itu dijelaskan di dalam kerongkongan hewan itu ada dua Pak, ada yang kerongkongan besar, ada yang kecil. Dan yang kecil itu berada di bawah kerongkongan yang besar. Maka ketika motong hewan itu jalannya ruh itu di kerongkongan kecil itu. Maka haruslah yang dipotong itu yang kerongkongan kecilnya yang penting kepotong. Karena secara biologis katanya kerongkongan kecil itu dalam beberapa waktu dia bisa nyatu ketika dipotong. Kalau belum terpotong sempurna, belum potong, iya kata orang Cirebon belum potong tel gitu. Tel itu maksudnya terpisah gitu maksudnya. Itu dia kayak karet. Apabila dia menyentuh lagi, disatuin lagi, itu kemungkinan bisa hidup lagi. Begitu. Ya itu. Dia belum terpotong sempurna. Maka harus yang motong itu harus benar-benar yakin bahwa yang kecil itu terpotong. Nah, kadang kan yang terpotong yang kerongkongan besarnya. Kerongkongan besar itu jalannya makanan, gitu maksudnya, begitu. Kalau jalannya makanan, ya tidak begitu penting, gitu maksudnya. Karena yang terpenting itu tadi kerongkongan yang kecilnya, yang jalan ruh itu, jalan ruhnya masuk, gitu maksudnya, jalan pernapasan. Nah itu, maka apabila sudah yakin kerongkongan yang kecil, nama bahasa al-hulkum. Al-hulkum itu ya tadi kerongkongan kecil yang jalannya ruh gitu maksudnya, jalannya pernapasan. Nah apabila itu yang terpotong, saya yakin tidak terjadi. Kejut-kejut itu nggak ada masalah, gitu maksudnya. Jadi yang motong harus benar-benar yakinlah bahwa itu kerongkongan kecilnya yang terpotong, gitu maksudnya. Tapi memang prosesnya tadi kerongkongan besar dulu, baru terpotong, baru kerongkongan kecil karena dia berada di bawah. Kerongkongan besar ini yang melindungi kerongkongan kecil itu.
kecilnya terputus otomatis yang gede terputus. Nah, kalau yang kecil terputus sudah pasti terputus yang gedenya, begitu. Makanya kadang yang baru terpotong yang besar dia sudah berhenti. Nah, udah berhenti ini bahaya. Makanya kan kadang harus diperlihatkan kayak kambing ketika dipotong itu dibeginiin gitu maksudnya kepalanya. Supaya ya kepalanya supaya jelas sih memang yang kecilnya udah potong belum. Ada serabut-serabut kecil itu yang ini yang biasanya nyatu antara kepala dengan badan itu yang lewat leher itu. Nah, itu kerongkongan kecilnya itu. Makanya si pisau harus tetap nempel kan gitu maksudnya dilihat. Oh ya udah terpotong, udah lepas nggak apa-apa. Sambil ditahan kan gitu kepalanya biasanya darahnya ngucur gitu maksudnya begitu. Kalau keset kemudian ini nggak apa-apa gitu maksudnya. Gitu. Jadi harus yakin dulu terpotongnya. Kalau personal terkejut mungkin masih ada sisa. Jadi ruh ditarik sedikit-sedikit dan itu bukan berarti karena jalan utamanya tadi sudah terpotong, bukan berarti dia matinya karena dinaikin gitu atau karena sesuatu yang lain. Nah itu yang bahkan tadi pertanyaan ini juga dilumpuhkan dulu kan gitu maksudnya baru kemudian dipotong itu juga boleh, apalagi memang sudah terpotong gitu maksudnya. Jadi sekali lagi boleh ya misalnya gitu dalam kondisi misalnya dia pas dipotong hidup lagi dia berdiri bagaimana ya cepat jangan dipotong lagi nggak apa-apa bukan jadi bangkai ya sama dengan tadi melumpuhkan terlebih dahulu kemudian dipotong dia lebih bahaya apabila sudah disembelih bangun lebih bahaya dia bisa ngamuknya kemana-mana kan gitu. Makanya bila perlu dipegang lagi, kemudian potong lagi nggak apa-apa, begitu maksudnya. Ya memang tapi itu tidak sempurna. Yang sempurna ya tadi ketika langsung potong, kres langsung, kemudian dibiarkan sampai benar-benar mati, kan gitu maksudnya. Makanya memang bagus. Yang paham biasanya ketika motong ya, ketika masih kejut udah biarin gitu maksudnya. Tapi masih tetap dipegang. Kita baca takbir, baca sholawat, kita terus saja begitu. Lama-lama juga mati kan itu maksudnya. Jadi itu untuk menuntaskan bahasanya. Ya, hati-hati. Terima kasih. Hati-hati ya, jangan misalnya guling gitu, pakai kepala kemana? Ya benar juga. Kadang yang memang yang anu tuh kaki itu yang bahaya banget. Itu kaki sapi itu bahaya banget. Banyak itu sedang. Kalau bisa beli alat itu aja Pak Peran itu yang oh iya. Mau bikin, jadi kita tuh pastikan dulu bahwa memang ada contoh dan referensi yang memang alat lihat alatnya langsung. Jadi jangan kita pakai alatnya itu kedok kabur kan doyan. Astagfirullah. Kalau saya nggak punya efektivitasnya, ini kan cuma dari setahun. Oh iya. Kalau kita punya sapi 50 ekor kita potong nggak apa-apa, kalau cuma 10 ekor, Ya. itu nggak apa-apa. Betul. Lah iya. Iya betul. Ini rumah. Ya tahu sekali kalau kalian mau potong mah, kalau 100 mobil iya. Ya. Kalau 100 sapi kan 100 kali kita tempuhkan ya kan? Ya benar. Efektivitasnya. Ya bagus juga pemikirannya begitulah. Jadi istilahnya kalau sapinya banyak ya mungkin alat itu perlu. Tapi kalau sapinya cuma 7 atau cuma 5 ya mungkin masih bisa diatasi lah. Ya paling ya tadi kepanitiaan diperbanyak kan gitu. Ya kalau misalnya 7 sapi berarti 7 kali 7 kan sudah 49. Ya minum harus 49 orang kan gitu. Jadi yang kurban panitia semua kan gitu maksudnya. Itu bagus gitu maksudnya. Lebih banyak lebih bagus loh. Ini dilibatkan maksudnya karena hawat ini butuh tenaga banyak. Kalau kita jatuh masih banyak, semua.
Iya, ya insya Allah lah. Ya. Artinya kita jaga dan sekali lagi niatnya min syairillah. Nah ini yang terpenting. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ila Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.